Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di pertemuan 9 dengan materi interferensi dan integrasi. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang interferensi, integrasi ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan interferensi dan juga integrasi? Jadi di dalam sebuah masyarakat, terutama pada masyarakat tutur yang multilingual atau mereka memiliki kemampuan berbahasa lebih dari satu bahasa, maka ada kemungkinan untuk terjadinya interferensi dan integrasi bahasa. Lalu sebenarnya apa sih interferensi? Nah, interferensi adalah adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Nah, ini namanya interferensi ya. Jadi perubahan sistem suatu bahasa. Jadi sistem suatu bahasanya ini ada yang berubah sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa. Jadi ada persentuhan bahasa dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Nah, ini biasanya terjadi pada masyarakat tutur yang menggunakan lebih dari satu bahasa. Sehingga kadangkala kita menggunakan kita menggunakan perubahan sistem sebuah bahasa sehingga terjadilah gangguan berbahasa. Ini yang disebut sebagai interferensi. Nah, terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa ibu atau dialek pertama ke dalam bahasa pada dialek kedua inilah yang mengakibatkan terjadinya interferensi atau gangguan berbahasa. Nah, apa sih penyebab interferensi sebuah bahasa? Yang pertama, adanya bahasa asing. Yang kedua, adanya bahasa daerah atau bahasa serumpun. Misalnya gini, kita sedang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi pada sebuah percakapan kita menggunakan bahasa Indonesia, kemudian kita ada menggunakan penyelipan atau kita menggunakan ini ya, yang kita ulangi lagi, ada persentuhan bahasa tadi, kita menggunakan perubahan sistem yang tidak sesuai dengan sistem yang ada di dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kita menggunakan bahasa Indonesia dengan struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian kita menggunakan istilah misalnya bahasa asing, kemudian ada bahasa asing pertama, ada bahasa asing kedua, bahasa asing ketiga, atau menggunakan bahasa daerah pertama, bahasa daerah kedua, dan bahasa daerah ketiga. Ini yang akan menimbulkan terjadinya interferensi. Contoh, misalnya nih yang secara jelas, jadi persentuhan bahasa atau kontak bahasa adalah salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya interferensi bahasa. Jadi karena tadinya kita menggunakan bahasa Indonesia, sistem bahasa Indonesia yang baik dan benar, tiba-tiba kita menyentuhkan bahasa asing, bahasa daerah, dan lain sebagainya ke dalam bahasa Indonesia tadi, akhirnya menyebabkan terjadinya interferensi bahasa. Coba kita lihat. Jadi interferensi bahasa itu terbagi menjadi beberapa hal, ya, beberapa jenis. Yang pertama ada interferensi fonologi. Jadi interferensi fonologi adalah interferensi yang terjadi secara fonologi atau dari pengucapan ya. Misalnya kayak gini, kita menggunakan struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita lihat pada penggunaan kata Bandung. Ingat, Bandung, ada Depok, ada Gombong. Ini struktur bahasa yang betul atau cara pengucapan yang betul. Jadi misalnya, kemarin saya pergi ke Bandung. Tetapi orang Jawa, dia tidak bisa melafalkan Bandung. Jadi ketika bilang Bandung, dia akan bilang Bandung. Jadi mbah. Jadi B menjadi embe. Ada M-nya ya. Kemudian Depok, bukan Depok, tapi dia Depok. Gombong misalnya, ada gombong. Padahal secara aturan berbahasa itu adalah harusnya gombong. Nah ini, jadi karena ada persentuhan bahasa Jawa, mungkin karena dia dialek orang Jawa, sehingga pada tuturan bahasa Indonesia yang betul Bandung, dia berubah menjadi Bandung. Ini yang terjadi interferensi fonologis. Kemudian berikutnya ada interferensi dalam bidang morfologi. Nah ini nih. Ini kadangkala ya kita menggunakan interferensi pada bidang morfologi. Morfologi itu kan kata ya. Jadi biasanya ada pada penggunaan sufiks, prefiks, dan lain sebagainya. Contoh, misalnya gini.
ada penggunaan isasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Contoh, neonisasi, konfiks pean dalam bahasa Indonesia. Jadi gini, neonisasi. Jadi kita peneonan atau penendaan, kemudian Anda menggunakan isasi. Jadi seharusnya yang betul kalau di dalam bahasa Indonesia, secara pembentukan kata yang betul adalah penggunaan konfiks. Ada awalan pe sama akhiran an. Peneonan pada kata neonisasi itu udah mengalami interferensi morfologi ya, karena yang betul adalah peneonan. Kemudian sufiks "wi", misalnya manusia menjadi manusiawi. Nah, coba kita cek apakah betul manusiawi itu ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Coba kita lihat. Surga menjadi surgawi. Ini ada interferensi morfologi. Kemudian pada prefiks ke pada dalam bahasa Jawa dan dialek Jakarta. Misalnya ketabrak, tidak ada di dalam bahasa Indonesia yang betul atau bahasa Indonesia yang baku itu ketabrak. Yang betul adalah tertabrak. Kejebak tidak ada, adanya adalah terjebak. Kekecilan, pada yang betul adalah terlalu kecil. Nah ini ya kadangkala kita tidak sadar bahwa kita sudah melakukan interferensi dalam bidang morfologi ketika kita berbicara ya. Berikutnya adalah interferensi sintaksis. Nah ini adalah ketika kita menggunakan penggunaan bahasa, seharusnya struktur bahasanya itu tidak seperti itu. Jadi kalau secara bahasa Indonesia, harusnya struktur bahasa subjek predikatnya tidak seperti itu. Tetapi dia menggunakan apa? Dia menggunakan struktur bahasa yang dipengaruhi oleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Misalnya, di dalam bahasa Indonesia kan gini, di sini toko laris yang mahal sendiri. Kita lihat, aku dewe sing teko. Misalnya ya, kita lihat ya, saya ulangi lagi. Pada kata sendiri, sendiri itu kan bahasa Jawanya adalah dewe. Nah, lihat di sini. Di sini toko laris yang mahal sendiri. Kalau di dalam bahasa Jawa kan menjadi neng kene toko laris sing larang dewe. Aku dewe sing teko. Aku sendiri yang datang. Kemudian toko laris adalah toko yang paling mahal di sini. Kata dewe di antara kata sing dan adjektif adalah bermakna paling. Misalnya sing ayu dewe artinya yang paling cantik. Jadi di sini ada struktur yang tidak tepat ya. Misalnya aku dewe sing teko. Kata dewe di antara kata sing dan adjektif bermakna paling. Padahal sing itu kan artinya paling ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia. Ya, di dalam bahasa Jawa sing maksudnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah paling. Jadi sudah ada kata paling terus dikasih lagi sing. Jadi tidak boleh ya. Contoh lagi, sing ayu dewe, yang paling cantik. Padahal dewe itu kan artinya sendiri, sing yang cantik, ayu itu cantik, dewe sendiri. Paling cantik sendiri. Nah ini strukturnya tidak sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Jadi perlu diperhatikan, kadangkala kita menggunakan istilah, ya jadi istilah yang apa ya, yang karena tercampur oleh kebiasaan kita menggunakan bahasa daerah kita, sehingga mengganggu kalau misalnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah ini ya. Kemudian penggunaan serpihan kata, frasa, dan klausa di dalam kalimat juga dianggap sebagai sebuah interferensi. Ini memang agak mirip dengan penggunaan campur kode ya. Misalnya, mereka akan merit bulan depan. Ya, apa boleh buat? Better late than not. Dan noid, ya apa boleh buat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi sebenarnya bedanya apa sih interferensi dengan campur kode? Jadi kalau campur kode mengacu pada digunakannya serpihan-serpihan bahasa lain saat menggunakan bahasa tertentu, tapi kalau interferensi mengacu pada adanya penyimpangan dalam menggunakan suatu bahasa dengan memasukkan sistem bahasa lain. Ini memang agak mirip ya. Kalau misalnya campur kode, dia kan menggunakan serpihan, ada serpihannya. Mereka akan merit bulan depan. Secara serpihan itu betul, ada campur kode keluar karena ada serpihan bahasa pencampuran bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia.
Tetapi di dalam kalimat tersebut ada yang namanya interferensi. Karena apa? Karena ada penyimpangan dalam penggunaan suatu bahasa. Karena ada sistem bahasa lain sehingga mengganggu bahasa Indonesia itu sendiri. Seharusnya kan karena merit itu kan sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Merit itu kan artinya menikah. Kenapa kita tidak mengucapkan mereka akan menikah bulan depan? Sehingga bahasa Indonesia akan terganggu oleh adanya bahasa lain. Berikutnya, kontribusi terutama dalam interferensi adalah bidang kosakata. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya adanya salah satu sifat bahasa yaitu dinamis berkembang, berarti kan kebutuhan akan kosakata itu juga mengalami peningkatan. Jadi adanya interferensi ini akan memberikan kontribusi dalam bidang kosakata. Jadi bahasa yang memiliki latar belakang sosial dan pemakaian yang luas akan memiliki kosakata yang relatif banyak. Jadi kalau misalnya kita banyak mengadopsi, kita banyak menggunakan selipan-selipan dalam bahasa lain, maka akan menambah kosakata itu tersendiri ya. Kemudian dia memberikan kontribusi kepada bahasa yang berkembang dan mempunyai kontak dengan bahasa tersebut. Nah, ini yang paling banyak ya. Kalau bahasa Indonesia itu paling banyak kita mengadopsi bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Nah, bahasa yang memberi dan mempengaruhi disebut sebagai bahasa sumber atau bahasa donor, dan bahasa yang menerima atau menyerap disebut sebagai bahasa resipien. Jadi ada donor ya, kayak kita donor darah, ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi ini namanya sumbernya. Nah, bahasa yang menyerap atau yang mengadopsi itu disebut sebagai resipien atau bahasa resipien. Misalnya, ada contoh bahasa Arab, misalnya penggunaan kata kursiun. Asalnya kan dalam bahasa Indonesia kan kursi. Nah, kursi itu asalnya dari bahasa Arab kursiun. Nah, kursiun berarti bahasa donor. Jadi bahasa donornya adalah bahasa Arab. Kemudian orang Indonesia yang menyerap, maka bahasa resipien atau penerimanya itu adalah bahasa Indonesia ya. Berikutnya, apakah hanya bahasa yang kaya dengan kosakata yang bisa jadi pendonor? Kemudian bahasa yang miskin kosakata akan selalu menjadi resipien? Apakah seperti itu? Jadi kalau misalnya yang banyak kosakatanya dia jadi donor, kemudian yang miskin akan selalu menjadi resipien? Nah, perhatikan, jadi bahasa berkaitan erat dengan budaya masyarakat penuturnya, sehingga interferensi leksikal atau kosakata bukanlah ditentukan oleh kaya dan miskin kosakatanya, namun ditentukan oleh pengaruh budaya masyarakat bahasa yang melekat pada bahasa itu. Jadi bukan hanya karena dia kaya kosakata sehingga dia bisa memberikan pengaruh terhadap bahasa yang miskin, tidak, tetapi bagaimana pengaruh budaya masyarakat tersebut dalam yang melekat pada bahasa itu. Contoh, ini ada kosakata bahasa Indonesia yang terdapat dalam Kamus Longman Dictionary of Contemporary English. Nah, ini dari kosakata bahasa Indonesia, ini sudah masuk ke istilah kamus bahasa Inggris ya di Longman Dictionary. Ada kata bambu, durian, orangutan, mango, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan masuk ke dalam integrasi. Jadi kalau tadi sudah membahas tentang interferensi atau penyimpangan, kita masuk ke integrasi. Jadi integrasi adalah proses digunakannya sebuah unsur bahasa asing lalu dapat diterima karena dalam bahasa sumber belum ada padanan katanya. Nah ini, jadi kalau misalnya interferensinya tadi atau pemerolehan kosakata dalam bahasa asing yang kita gunakan, kemudian unsur itu belum ada padanannya dalam bahasa kita, misalnya dalam bahasa Indonesia, kemudian bahasa itu diterima karena dalam bahasa sumber belum ada padanannya, maka proses inilah yang disebut sebagai integrasi. Bagaimana cara mengecek integrasi? Silakan cek dictionary atau Anda bisa membuka kamus ya. Misalnya, kata research dalam bahasa Inggris pada tahun 60-an sampai 70-an belum berintegrasi. Jadi masih kita orang Indonesia itu menggunakan ucapan dan ejaan seperti bahasa Inggris. Jadi masih menggunakan research. Tetapi sekarang research sudah berubah menjadi riset. Bukan sebagai unsur pinjaman dan menjadi kosakata bahasa Indonesia. Jadi sudah disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana proses integrasi? Tahap pertama, proses penerimaan unsur bahasa asing, unsur kosakata dalam bahasa Indonesia, yaitu menggunakan audial. Audial yaitu penutur bahasa Indonesia mendengar butir-butir yang dituturkan oleh penutur asli.
Jadi penutur bahasa Indonesia mencoba menggunakan apa yang ia dengar, maka bunyi tersebutlah yang diucapkan lalu dituliskan. Misalnya, eodekolon, klonyo, damokrak, dongkrak, cover, sopir, zurzak, sirsak, forloper, pelopor, forbidden, perboden. Nah, ini ya beberapa kosakata dalam bahasa asing, kemudian yang didengar, kemudian diucapkan di dalam bahasa Indonesia. Nah, kosakata yang diterima secara audial seringkali menampakkan ciri ketidakaturan bila dibandingkan dengan kosakata lainnya. Jadi kalau kayak gini kan tidak beraturan ya. Dekolon, eklonyo, domekrak. Ada dua kata dalam bahasa asing, ternyata dalam bahasa Indonesia jadi satu kata. Kemudian, proses kedua, setelah pemerintah mengeluarkan pedoman pembentukan istilah dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, maka proses penerimaan dilakukan sesuai dengan ketentuan kedua dokumen kebahasaan. Misalnya secara visual. Contoh, sistem, bukan sistem, tapi menjadi sistem. Fonem, ada PH ya, kalau dalam bahasa asingnya menjadi fonem. Standar, pakai D menjadi standar. Hierarki menjadi hierarki, bukan hierarki. Proses penyerapan bahasa ada beberapa hal. Yang pertama secara penerjemahan langsung. Jadi kosakata ini dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya airport menjadi bandar udara, joint venture menjadi usaha patungan, balance budget menjadi anggaran berimbang. Kemudian ada kosakata asing itu diteliti baik-baik konsepnya, lalu dicarikan konsep bahasa Indonesia yang dekat dengan kosakatanya. Misalnya network menjadi jaringan, brother-in-law menjadi ipar laki-laki, medication menjadi pengobatan. Next, ya berikutnya adalah pidgin dan kreol. Nah, interferensi mengandung pengertian penyusupan kembali pola-pola bahasa donor menurut sistem bahasa resipien. Nah, peristiwa interferensi akan memberi pengaruh bagi sistem bahasa resipien. Lalu, bagaimana jika kedua bahasa menjadi donor dalam pembentukan alat komunikasi verbal baru? Maka akan timbul yang namanya pidgin. Pidgin terbentuk dari dua bahasa atau lebih yang terkontak dalam suatu masyarakat. Misalnya, pidgin diperoleh dari kosakata diambil dari bahasa pertama, kemudian struktur bahasa diambil dari bahasa kedua. Jadi ada pencampuran ya. Ini pidgin mah. Pidgin digunakan sebagai alat komunikasi yang sifatnya cepat, terutama untuk keperluan perdagangan. Pidgin tidak memerlukan penutur asli atau natif. Pidgin tidak ada yang berbahasa pertama dalam pidgin ya. Nah, ini lihat. Pidgin pada generasi pertama, misalnya ada grandfather, ada grandmother. Pidgin untuk generasi kedua digunakan oleh siapa? Father, mother, uncle. Pidgin pada generasi ketiga ada sister, me, brother, dan lain sebagainya. Ketika mereka tidak lagi menguasai bahasa leluhurnya dan menggunakan pidgin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dulu nih, awalnya dari kakek neneknya. Kakek neneknya menurunkan ke bahasa ke ayah ibunya. Dan lain sebagainya ya. Pidgin disebut juga dengan kreol. Nah, perkembangan lebih lanjut dari pidgin yakni setelah pidgin memiliki penutur aslinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.